Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam Renungan Malam GRI Kelapa Gading dan ini adalah hari Jumat, 2 hari lagi hari Minggu, ini adalah menurut kalender gereja Minggu ini adalah 13 Sunday after Trinity Sunday, Minggu ke-13 setelah Trinitatis dan topik atau tema Minggu ke-13 ini adalah tentang sesama ya, who is my neighbor, dan kita membaca bagian dari Parable of the Good Samaritan ya, yang terkenal itu. Saya akan membaca bersama dengan saudara Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 dan seterusnya. Lukas pasal 10 ayat 25 dan seterusnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Perawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau menolong kami di dalam seminggu ini, dan ketika kami memasuki akhir pekan, kami ingin sekali lagi merefleksikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong hamba-Mu, memberkati juga setiap daripada kami yang merenungkan, supaya firman-Mu sekali lagi boleh mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, ini satu bagian perikop para passage, biblical passage yang saya percaya saudara ini ya sudah mendengar, pernah mendengar khotbahnya. Saya sendiri juga pernah mengkhotbahkan ini waktu kita di GRI Kelapa Gading, masih eksposisi Injil Lukas ya. Tapi hari ini saya sedikit coba melihat dari angle yang berbeda ya. Seingat saya belum pernah membahas seperti ini gitu. Tapi sebelum kita masuk kepada angle yang mungkin ini ya yang saya belum pernah bahas itu, ada baiknya kita melihat sekali lagi settingnya dari awal ya sudah. Di situ kita membaca ada seorang ahli Taurat yang waktu bertanya, pertanyaan ini sebetulnya adalah untuk mencobai Yesus ya. Bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi untuk menguji Yesus, dalam bahasa Inggris, to put him to the test. Jadi nggak ada sikap rendah hati di sini, nggak ada sikap mau belajar, tapi mau mengetes Yesus, menguji Yesus. Maksudnya meaning dia sendiri somehow menempatkan dirinya itu di atas Yesus gitu ya, untuk melihat apakah orang ini mengerti atau tidak gitu kan ya. Dan sikap seperti ini tentu saja kita tahu sikap yang bermasalah, dan itu tercermin juga di dalam cerita ini ya, termasuk sampai pada akhir cerita ini, bahwa memang dia bermasalah di dalam sikap hatinya itu ketika dia mau menghampiri Yesus ya. Yesus bukan seseorang yang kita hampiri untuk diuji ya, bukan gitu. Yesus adalah seseorang yang kita datang kepadanya dengan sikap menyembah, dengan sikap rendah hati, dan sikap mau belajar. Nggak ada gunanya kalau kita mempelajari firman Tuhan tapi kita datang dengan sikap untuk menilai seperti ini ya.
Tapi sikap yang salah itu sebetulnya bukan seperti sering disoroti, karena dia pertanyaannya somehow salah gitu ya. Nah, yang bagian ini termasuk bagian yang sudah pernah saya bahas, yaitu ini kan di dalam Injil Lukas ya, Saudara. Jadi kita mesti membacanya juga di dalam profil teologi kitab Lukas lah gitu, kitab Injil Lukas gitu. Jangan membacanya dari perspektif teologi Paulin gitu, misalnya teologi Paulus. Misalnya, Saudara, waktu di sini dia datang dengan kalimat, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, terus kemudian dikomentari, hidup kekal kan bukan urusan perbuatan ya. Hidup kekal itu kan urusan percaya dan beriman. Tapi komentar seperti ini agak keliru saya sebetulnya. Mengapa saya? Karena di dalam profil teologi dari Lukas ya, iman yang sejati itu bukan tanpa perbuatan. Jadi sedikit mirip seperti Yakobus ya, di dalam hal ini ya. Pertobatan yang sejati ya, itu selalu disertai dan bukan hanya disertai ya, dinyatakan juga melalui perbuatan konkret. Jadi perbuatan itu penting saya kalau di dalam Injil Lukas, dan ini nggak dibenturkan dengan works of the law erganomu ala Galatia gitu misalnya ya, ala tulisan Paulus, nggak ada benturan itu, saya nggak ada gitu. Jadi kita keliru saya kalau kita baca ini pertanyaannya ngawur deh, masa hidup kekal dikaitkan dengan perbuatan gitu ya. Hidup kekal kan bukan sesuatu yang dikaitkan dengan perbuatan. Buktinya apa saya? Buktinya waktu Yesus menjawab, dia juga nggak menjawab seperti itu kan ya. Nggak ada jawaban korektif seperti misalnya ya Yesus kemudian mengatakan kalimat seperti itu ya. Masa hidup kekal ke urusan perbuatan? Ya bukan lah ya, hidup kekal itu kan ya percaya kepadaku ya, bukan urusan berbuat apa. Jadi kamu itu ngawur tanaknya gitu. Kan nggak ada Yesus ini pertanyaan kayak jawaban kayak gini kan nggak ada di dalam Yesus. Yesus sincerely mengarahkan orang ini kepada apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Nah, saudara mungkin di sini, loh, bukannya katanya Paulus ini apa orang diselamatkan bukan karena melakukan Taurat. Di sini kok Tuhan Yesus malah mengajarkan seperti ini gitu. Apakah di sini Tuhan Yesus justru sengaja memperhadapkan dia kepada Taurat hanya sekedar untuk menyatakan ketidakmampuannya gitu. Ini agak rumit sih saya pertanyaan ini memang gitu. Tetapi gini saya, kita mesti tahu ya, orang di dalam perjanjian lama ya, itu kita percaya orang di dalam perjanjian lama pasti ada yang diselamatkan dong ya. Nggak mungkin semuanya binasa gitu. Pasti ada orang yang diselamatkan. Ya, safe enough untuk assume bahwa orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Yeremia, Yesaya, Yeskiel, itu orang-orang yang diselamatkan gitu ya. Kalau mereka nggak selamatkan dia kacau ya ceritanya ya. Mereka ini pasti adalah orang-orang yang diselamatkan gitu. Dan mereka ini mengetahui jalan keselamatan dari mana saya? Ya dari Taurat termasuk ya sudah termasuk regulasi pengampunan dosa waktu mereka itu bersalah terhadap Taurat. Itu pun juga diatur oleh atau di dalam Taurat. Ya. Jadi Taurat yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama itu bukan berdiri sendiri, ya. Tapi seperti kita tahu juga ada Injilnya gitu. Bukan cuma melulu Taurat terus kemudian nggak ada Injil sama sekali gitu. Nah, kalau Taurat semua nggak ada Injil ya nggak ada orang bisa diselamatkan, ya. Kita membaca di dalam Perjanjian Lama itu isinya bukan cuma Taurat yang isinya adalah tuntutan-tuntutan Allah, tapi juga ada regulasi tentang pengampunan dosa ya, tentang dosa yang diampuni dan sebagainya. Itu juga dinyatakan dalam Taurat kan sebetulnya itu. Jadi kita nggak bisa terlalu mengontraskan antara Taurat dan Injil di sini ya, ala teologi Lutheran gitu misalnya. Tapi kita mesti again membacanya di dalam perspektif teologi Lukas. So in any case ya, Yesus mengarahkan dia kepada Taurat. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dan orang itu menjawab dengan tepat ya. Yesus membenarkan jawabannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengatakan jawabanmu itu benar. Benar itu benar, saya. Ini bukan kalimat sindiran gitu ya. Jawabanmu itu benar gitu. Enggak, saya enggak ada tanda kutipnya kok di sini gitu. Benar ya benar gitu. Yesus mengatakan jawabannya benar. Gitu. Cuma persoalannya apa, saya? Persoalannya adalah orang ini nggak melakukannya gitu. So, betul kan saya? Perbuatan penting kan ya. Yesus sendiri mengatakan, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian, engkau akan hidup. Secara teori sih tahu gitu. Persoalan kekristenan itu apa sih? Persoalan kekristenan adalah tahu secara teori, tapi nggak melakukannya. Ya inilah saya persoalan di dalam kekristenan. Persoalan banyak orang akhirnya menjadi tersandung ya. Mengapa? Ya karena banyak yang tahu, tapi sedikit yang melakukan, sedikit yang menjalankannya. Yesus simpel saja saya di sini mengatakan jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.
Tentu ya, waktu kita percaya again kita baca dari perspektif teologi Lukas, di sini Yesus bukan sedang menjebak, bukan gitu. Maksudnya, coba aja deh, coba aja lu lakukan, nggak mungkin lah lu bisa gitu misalnya. Bukan ke sana ya saya tafsirannya, kalau seperti itu ya somehow kok kayak gimana gitu ya, masa Yesus kayak begitu sih saya. Ya coba aja dulu yang ini ya Taurat Taurat bener Taurat itu, coba aja lu lakukan. Pasti lu nggak bisa kan ya, iya kan? Nggak bisa kan pasti kan? Bukan ke sana saya tafsirannya gitu. Itu again kita baca dari perspektif teologi Luther kali ya di dalam hal ini gitu. Tapi kalau kita membacanya di dalam profil teologi Lukas, um, waktu Yesus mengatakan perbuatlah demikian ya, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tentu saja ini juga termasuk di dalam pengertian kebutuhan orang yang menaati ini akan belas kasihan anugerah Allah, perlu bergantung kepada kekuatan Allah, dan waktu gagal perlu pengampunan juga dari Tuhan. Itu semua termasuk saya sebetulnya gitu. Semuanya termasuk ya again juga diregulate oleh Taurat gitu, bukan tanpa berita Injil. Jadi kita mesti membaca seperti itu saya, khususnya di dalam profil teologi Lukas ya. Tetapi yang menjadi persoalan itu ya di dalam diri orang ini bukan karena dia itu kok ya percaya-percayanya gitu ya kepada Yesus. Yesus membawa kepada Taurat dan dia benar-benar dia benar-benar ya secara naively percaya begitu saja. Oke, saya lakukan gitu misalnya. Bukan saya, dia salah bukan karena itu gitu. Dia salah bukan karena dia mencoba untuk melakukan Taurat, bukan. Tapi dia keliru karena dia berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Sekali lagi ya, saya, waktu orang berurusan dengan Taurat, waktu orang berurusan dengan firman Tuhan, ya itu nggak harus salah, saya. Bagaimana sih berurusan dengan Taurat kok bisa langsung salah itu bagaimana, saya? Jadi nggak perlu berurusan dengan Taurat, pokoknya beriman begitu saja, saya. Nggak perlu berurusan dengan Taurat. Ya enggak lah, saya. Orang berurusan dengan Taurat ya nggak tentu salah gitu. Tetapi orang berurusan dengan Taurat terus kemudian sikap hatinya itu bagaimana? Ada dua macam. Ada orang berurusan dengan Taurat ya, membaca perintah Tuhan, terus dia sadar ya, dia nggak sempurna melakukannya dan karena itu dia membutuhkan pengampunan Tuhan, dia membutuhkan anugerah Tuhan, dia rendah hati ya waktu dia berusaha untuk menjalankannya, dia bergantung kepada Tuhan ya. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, saya sih sudah melakukan ini sejak saya muda, sudah dari dulu saya sudah melakukannya. Ini sudah lulus saya dari kapan-kapan gitu. Saya sih bukan nggak mengasihi orang ya, saya mengasihi. Kalau Allah, saya pasti mengasihi. Manusia apalagi, saya juga mengasihi manusia. Masalahnya siapa manusianya gitu kan. Dan inilah saya jawaban daripada orang ini kan ya. Jawaban daripada ahli Taurat itu ke sana gitu. Jadi belongs to the second group. Bukan berhadapan dengan Taurat lalu berusaha untuk melakukannya dengan rendah hati ya, mengharapkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Tidak, tapi dia malah seperti nantang ya, ini siapa sesamaku manusia gitu. Lukas mencatat bahwa dia mengatakan kalimat ini untuk membenarkan dirinya, untuk membenarkan dirinya, untuk membenarkan dirinya. Sebetulnya waktu Yesus mengatakan jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ini sudah di dalam perkataan Yesus ini ya, sebetulnya implied ya. Kamu itu sudah tahu, teologimu itu sudah betul gitu. Doktrinmu itu sudah betul. Cuma kamu nggak melakukannya, makanya perbuatlah demikian sesuai dengan jawabanmu. Yang benar itu, jangan cuma tinggal jawaban yang benar, ya, tapi perbuatlah sesuai dengan jawabanmu yang benar itu kan sederhana ya, saya. Tapi orang ini kayaknya nggak seneng ya, saya, nggak seneng, dia nggak suka dibilang dia belum melakukan. Padahal memang dia belum melakukan, padahal dia memang nggak tertarik melakukannya gitu. Dia cuma tertarik memberikan jawaban yang benar saja, nggak tertarik untuk melakukannya gitu. Kasihilah musuhmu. Wah, senang sekali ya mengkhotbahkan itu, tapi belajar untuk mengasihi musuh, melakukan itu urusan yang lain lagi, secara teori sih semua orang mungkin tahu ya, orang Kristen tahu ya kayaknya itu kan ayat lumayan terkenal. Tetapi apakah itu betul-betul bisa dilakukan di dalam kehidupan seseorang? Nah inilah perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup katanya Yesus Kristus. Tapi orang ini nggak senang waktu seperti dia kok dianggap kayak belum melakukan loh berarti. Saya bukannya nggak mau melakukan dan kalaupun saya sepertinya belum melakukan, itu bukan karena saya nggak mau mencintai sesama, tetapi karena siapa sesama aku itu siapa sebetulnya gitu ya. Bukan saya nggak mau mencintai, bukan. Sesamanya yang kayaknya nggak terlalu jelas siapa gitu. Jadi gimana dong? Kalau saya mau mencintai, saya sudah siap mencintai, tapi ternyata sesamanya nggak ada, salah sendiri dong. Bukan saya yang salah dong. Ini kan
sesamanya nggak muncul gitu loh. Jadi siapa yang saya mesti cintai gitu? Siapa sesama aku manusia? Yesus beralih ke parable ya di sini ya, karena sepertinya nggak bisa lagi pakai model pembicaraan kayak begini ya. Maksudnya Yesus nggak melanjutkan dengan komunikasi sukses gini loh ya, kamu kok pura-pura ya seperti sudah siap mengasihi, tanya siapa sesamaku lagi gitu ya. Padahal kamu sebetulnya nggak sadar bahwa selalu ada sesama di sekitarmu, tapi kamu sendiri juga nggak sadar, nggak mau mengasihi mereka. Sekarang pura-pura tanya lagi bahwa siapakah sesama manusia, seolah-olah nggak ada yang bisa dicintai dan sebagainya. Yesus nggak pakai cara ini, saya ini bakal gang buntu aja ya kalau diterusin seperti ini ya. Yesus pakai parable. Parable itu menarik saya, karena melalui parable saya itu mengundang orang itu mengidentifikasikan dirinya kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam parable itu gitu, perumpamaan itu ya. Maksudnya kita mengidentifikasikan diri kita di mana gitu. Kita mau menaruh diri kita di mana. Kalau salah menaruh saya kacau gitu ya. Perlu ada koreksi ya. Tapi waktu sampai terakhir orang ya mencoba untuk mengidentifikasikan dirinya gitu ya, dan kemudian disadarkan sebetulnya kamu itu posisinya di situ gitu ya, dan salah kalau kamu menaruh dirimu di sana, itu salah, sebetulnya kamu yang di sini gitu ya. Dan di situ waktu diarahkan ke sana, karena ini melalui parable, orang sudah nggak bisa mendebat lagi ya. Karena dia sudah kadung mendengarnya, dan dia sudah kadung engage ya dengan cerita ini gitu ya. Sudah teringat dengan cerita ini, cerita apa itu? Parable yang dipakai oleh Nabi Nathan untuk menegur Daud gitu. Daud kan so engage gitu ya, sampai dia marah sekali, tapi sayangnya dia salah mengidentifikasikan dirinya. Dia pikir dia adalah ya orang yang miskin itu, padahal dia adalah orang yang kaya kan di dalam perumpamaan itu gitu. Dia nggak sadar bahwa dia sangat diberkati Tuhan. Good, kita balik lagi kepada cerita ini. Di dalam cerita ini ya, saudara bisa bayangkan waktu Yesus memulai ceritanya adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya. Sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Mungkin belum kali ya, belum. Ini kan pertama gambaran ya, tokoh pertama, orang pertama, karakter pertama yang muncul adalah korban gitu kan ya. Agak susah kan ya, orang langsung mengidentifikasikan dirinya itu pada posisi korban. Itu perlu kerendahan hati loh, saya perlu kerendahan hati gitu ya. Tapi di dalam cerita lanjutnya terus kemudian Yesus mengatakan ya, tapi terus kemudian kebetulan ada seorang imam ya. Imam. Nah, ini boleh lah gini ya. Imam ini mirip saya. Ini kan ahli Taurat, saya imam ya, sama-sama orang Yahudi gitu loh. Jadi ya mungkin ini saya ini yang diceritakan di sini ya, ini imam. Ternyata imamnya waktu melihat orang itu dia melewatinya begitu saja. Melewatinya dari seberang jalan ya, avoiding untuk menolong orang itu. Wah, kayaknya bukan saya deh ini. Masa saya kayak begini sih? Oke, second try. Orang Lewi, nah ini juga boleh lah, boleh. Ya, ahli Taurat, orang Lewi, kayaknya lumayan cocok ya, sepertinya gitu ya, lumayan lah. Orang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu yang melewatinya, lagi-lagi melewatinya dari seberang jalan. Melewatinya dari seberang jalan. Oh, mengecewakan ya ini ya. Dan saudara, kita tahulah cerita akhirnya ya. Akhirnya kan orang Samaria gitu ya menolong. Tetapi gini ya, saya kira-kira ya, saya ini mengajak kita untuk sedikit berimajinasi di dalam batasan yang masih bisa dibenarkan gitu. Menurut saudara waktu dia mendengar ini dua kali, pertama imam dan nggak melakukan bantuan gitu kan, memberikan bantuan kepada orang yang dirampok ini. Lalu terus kemudian muncul lagi orang Lewi dan laki-laki juga nggak memberikan bantuan, cuek ya, nggak ada belas kasihan gitu. Sampai di sini ahli Taurat ini mungkin bisa pikir loh kok begini ya ceritanya gitu ya. Jadi sebetulnya siapa dong ini? Atau jangan-jangan mungkin saya yang dirampok gitu. Nah ini waktu menggeser identifikasi ya, yang tadinya mungkin menempatkan diri pada posisi imam dan posisi orang Lewi ya. Tapi ternyata terus kemudian ceritanya mengecewakan gitu. Ini nggak heroik ya orang-orang ini ya. Kok begini ya? Maka kemungkinan berikutnya secara cepat saja itu
adalah memosisikan diri pada posisi orang yang dirampok ini sebetulnya gitu. Sebelum orang Samaria ini diceritakan gitu kan ya. Dan ini ya saya, kalau kita di dalam parable ini memosisikan diri kita bukan pada orang yang potentially bisa menolong atau tidak menolong, maksudnya regardless whether itu imam, orang Lewi, atau orang Samaria yang baik hati ini ya, mmm mmm, kita bisa ada perbedaan angle ya, waktu menempatkan, mengidentifikasikan diri kita sebagai orang yang justru perlu ditolong gitu. Nah ini ya saya, dan inilah yang diperlukan oleh ahli Taurat ini sebetulnya gitu. Karena ahli Taurat ini kan tadinya menempatkan diri yang siapakah sesamaku manusia, itu maksudnya adalah saya ini subjek yang siap mengasihi loh. Saya ini subjek yang penuh dengan cinta kasih. Masalahnya adalah objeknya mana? Sesama yang boleh menjadi objek yang saya cintai, yang saya tolong, yang saya rawat, itu mana? Nggak ada, nggak muncul masalahnya gitu. Tapi di dalam cerita ini ya, Coy, kalau seseorang bisa mengidentifikasikan diri di posisi orang yang dirampok justru. Nah, kita akan memikirnya berbeda di sini. Kita akan memikirnya itu berbeda gitu. Kita nggak akan melihat diri kita sebagai orang yang sudah siap menolong ya, sebagai seseorang yang memang ringan tangan gitu ya, atau penuh cinta kasih atau bukan. Tapi kita sendiri akan mendapati diri kita ini, kita yang miserable, saya, kita yang perlu ditolong. Dan tentu di dalam saat-saat seperti ini, saya, kita kalau di dalam posisi daripada orang yang dirampok, kita akan sangat mengharapkan pertolongan dari sesama gitu. Sangat mengharapkan pertolongan daripada sesama kita gitu. Siapa ya di dalam keadaan seperti ini yang boleh menjadi sesamaku? Yaitu dia yang menolong aku. Saudara, di dalam perspektif ini ya, kita bisa melihat bahwa orang Samaria yang baik hati, ini sebetulnya tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristuslah saudara yang datang menolong saudara dan saya yang dirampok, yang spiritually bankrupt ya. Di dalam keadaan yang kita sangat membutuhkan orang lain ya untuk menolong kita, tapi nggak ada yang bisa menolong, nggak peduli. Kita hidup di dalam dunia yang merciless, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan persaingan ya. Waktu kita jatuh orang malah bersyukur, bersorak-sorai, bukannya kasihan ya, tapi syukur kompetitorku gagal gitu ya. Seperti kayak seneng sekali ya, itu bahasa Jerman pakai istilah Schadenfreude ya. Seneng karena ada kerusakan terjadi pada orang lain. Ya inilah keadaan dunia kita gitu. Dan di dalam keadaan tersendiri seperti ini ya, alangkah indahnya ya. Terus kemudian kita bisa melihat Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita ya, sebagai sesama. Yesus adalah sesama yang menolong sesama manusianya. Sesamanya yaitu saudara dan saya. Yesus itu manusia sejati. Sebetulnya tindakan inkarnasi itu sendiri itu sudah tindakan menjadi sesama bagi manusia kan. Yesus nggak harus inkarnasi kan, nggak harus. Dia nggak harus mengambil natur kedua kan, nggak harus. Gitu. Tetapi tindakan inkarnasi dari Sang Logos, Sang Anak itu sendiri menyatakan bahwa dia itu rela untuk menjadi sesama bagi saudara dan saya. Sekali lagi ya saya, orang Samaria yang baik hati ini sebetulnya ada Yesus Kristus gitu. Jadi ada change of perspective gini ya, dari orang yang tadinya pikir dia adalah orang yang siap menolong orang lain, siap mengasihi orang lain, ternyata sebetulnya kita yang membutuhkan pertolongan. Kita yang perlu dikasihi. Kita yang perlu dirawat, karena kita yang dirampok sebetulnya. Bukan kita yang mau menolong orang lain, menolong orang lain satu sikap yang baik, tapi kadang-kadang bisa menjadi kesombongan ya tanpa kita sadar. Saya sudah cukup sering khotbah bagian ini ya. Ada orang yang ini ya, suka menolong orang lain, melayani, mendoakan ya. Tapi dia sendiri nggak pernah share beban doanya. Nggak pernah, jaim banget ya. Kalau ditanya, apakah pergumulan? Oh, nggak ada pergumulan saya oke. Saya kuat orangnya, kuat. Ya. Kamu kan yang lemah kan? Sekarang cerita. Ayo cerita. Silakan cerita. Terbuka sama saya. Pergumulanmu apa? Saya doakan gitu ya. Tapi dia sendiri, waduh, saya tertutup ya gitu ya. Kita kalau sakit juga nggak mau dibesuk. Pokoknya dia tampil kuat gitu ya, tampil kuat karena ini Hercules kali ya, Hercules gitu. Masalah sih kerohanian kayak begini ini masalah gitu ya. Kerohanian munafik ini, kerohanian orang yang deceiving oneself ini.
Ada saat kok di mana saudara dan saya itu perlu dicintai, perlu dikasihi, perlu dilayani, perlu didoakan, dan perlu ditolong. Saya perlu ditolong. Ada saat di mana kita perlu belas kasihan dari sesama kita. Gitu. Dan disinilah saya, Yesus Kristus itu masuk di dalam kehidupan kita. Ya. Apakah saudara dan saya rela menjadikan Yesus sebagai sesama, ya, yang menolong sesamanya, yaitu saudara dan saya. Ini yang pertama, saya. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita mengerti belas kasihan Kristus seperti ini ya di dalam kehidupan kita, baru kita bisa mengerti apa artinya menjadi sesama bagi sesama kita. Jadi pertanyaan dari ahli Taurat ini ya, siapakah sesama aku manusia? Ini pertanyaan yang keliru, saya. Dia boleh saja menjawabnya benar gitu ya. Jawabannya dia benar sampai terakhir pun jawabannya benar, saya. Jawab sih selalu benar ya, tapi tanyanya salah, saya. Tanyanya salah. Siapakah sesamaku manusia itu pertanyaan yang salah, saya. Pertanyaan yang betul sebetulnya bukan siapakah sesamaku manusia, karena kalau kita bertanya seperti itu, sekali lagi ya, kita menjadikan diri kita sebagai subjek dan seolah-olah kita begitu siap mengasihi orang lain, begitu siap mengasihi sesama kita, tapi masalahnya sesamanya nggak muncul gitu kan ya. Pertanyaan lebih tepat itu sebetulnya apa? Apakah aku ini adalah sesama bagi sesamaku? Whose neighbor am I? Saya ini sesamanya siapa sih sebetulnya di dalam kehidupan ini? Saya ini sesama bagi siapa? Apakah saya sudah menjadi sesama bagi sesama saya? Bukan siapakah sesamaku, bukan saya. Are you even a neighbor? Gitu. Apakah saudara sendiri adalah sesama bagi sesamamu? Itu pertanyaannya. Yesus adalah sesama bagi sesamanya. Dan di dalam Yesus, ya, di dalam Kristus, ya, kita diundang untuk menjadi sesama bagi sesama kita. Dan bukan berpura-pura dengan cinta kasih yang meluap sudah siap mengasihi sama, padahal sebenarnya itu cuma lame excuse gitu ya, lame self justification. Tapi dengan rendah hati, pertama mempersilakan Yesus untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita, karena kita lah yang bangkrut, kita lah yang dirampok, kita lah yang sakit, kita lah yang hampir mati ya. Lalu berikutnya ya, di dalam Kristus ya, kita diundang untuk menjadi sesama bagi sesama kita. Nggak mungkin, saya nggak ada sesama yang bisa dikasih, itu nggak mungkin. Karena dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang suffer sebenarnya. Gitu. Pertanyaan itu apakah kita siap menjadi sesama mereka? Gitu. Bukan apakah ada yang suffer. Ya pasti ada, saya kalau sudah tanya. Ada nggak sih di dunia ini orang yang perlu ditolong? Ya pasti ada lah, sudah masa nggak ada gitu. Kan omong kosong ya pertanyaan gini. Saya nggak melihat tuh ada orang yang perlu ditolong. Saya bukan nggak mau nolong, nggak ada yang mau ditolong gitu, nggak ada yang perlu ditolong kayaknya. Kita buta apa ya? Kita ini buta, nggak peka atau bagaimana? Itu lame excuse ya, saya. Nggak ada yang bisa ditolong itu kan nggak mungkin ya. Pertanyaannya itu bukan apakah ada yang bisa ditolong, ada yang perlu ditolong, bukan. Pertanyaannya itu adalah apakah saya ini rela untuk menjadi sesama yang menolong sesama saya yang menderita. Sudah, istilah mercy ini menarik ya, saya mungkin juga pernah bahas ya. Mercy itu kan khususnya itu di sesuatu yang belas kasihan maksudnya. Itu dinyatakan kepada orang yang di bawah, orang yang gagal gitu. Kita nggak bisa merciful kepada Allah, itu nggak mungkin, saya nggak mungkin lah, saya. Allah nggak perlu mercy-nya kita. Masa saya berbelas kasihan kepada Allah itu nggak ada kemungkinannya, saya nggak ada. Allah berbelas kasihan kepada kita, iya. Kenapa, saya? Karena saudara dan saya yang di dalam keadaan miserable itu saudara dan saya. Allah bukan miserable ya, saya. Bukan. Allah bukan di dalam keadaan miserable. Allah nggak perlu belas kasihan kita. So, belas kasihan itu diberikan kepada yang miserable. Ya, saudara dan saya ini membutuhkan belas kasihan Allah, ya belas kasihan Kristus, karena kita miserable. Gitu. Nah, sekarang saya di dalam Kristus ya, kita diajak untuk melihat sesama yang juga miserable. Gitu. Orang-orang di sekitar kita yang juga miserable kehidupannya, dan orang-orang yang miserable itu membutuhkan belas kasihan, saya belas kasihan. Jadi apa saya artinya menjadi sesama di sini? Menjadi sesama itu artinya adalah peka terhadap misery of others. Menjadi sesama itu adalah kita sensitif terhadap penderitaan, kesusahan orang lain. Itu artinya menjadi sesama. Lalu kemudian dia hadir sebagai sesama. Bukan menyeberang jalan, saya bukan avoiding gitu ya, bukan takut saya kalau nolong dia ntar saya dicurigai apa dong, saya kalau bantu dia yang sudah kayak gini ntar saya jadi apa ntar ya, ada resiko ya, iya saya ada resiko pasti gitu.
Tapi ingatlah Yesus Kristus yang saudara dan saya percaya itu menempuh resiko sampai naik ke atas kayu salib. Kalau di dalam kehidupan kita waktu menolong orang kita nggak mau resiko, kita mengikuti Yesus yang mana sih sebetulnya? Yesus yang mana sih yang kita ikuti? Yesus yang di Alkitab atau Yesus yang lain sih sebenarnya? Kalau Yesus yang di Alkitab itu ya menempuh resiko, ya. Menempuh resiko. Kita minta keberanian ya, keberanian kepada Tuhan, keberanian untuk mencintai, keberanian untuk berkorban, ya. Dan minta kepada Tuhan supaya kita dipertobatkan dari kehidupan pengecut, being coward ya, pengecut, ya. Nggak berani menolong, nggak berani berkorban, nggak berani mengasihi, nggak berani menolong orang yang susah ya, karena terlalu banyak resiko. Tuhan mengampuni kita ya. Terakhir ya, Yesus kemudian mengatakan kalimat ini ya, setelah Yesus tanya, jadi menurut pendapatmu siapa yang sesama manusia ya dari orang jatuh ke tangan penyamun itu? Sekali lagi ya, bukan siapakah sesama manusia, tapi siapa sesama yang menjadi sesama bagi sesamanya gitu. Siapakah sesama bagi sesamanya? Nah, orang itu lagi-lagi menjawab dengan benar. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada. Benar, ya, jawaban ini tepat sekali. Ya. Dan Yesus mengatakan sekali lagi kalimat yang sama. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus sendiri adalah orang Samaria yang baik hati itu. Dan di dalam Yesus, ya, dia mengundang kita untuk melakukan seperti apa yang dia lakukan. Apa ya? Sekali lagi ya, menjadi sesama bagi sesama yang menderita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami boleh merenungkan parabel ini dan Engkau menolong kami untuk memiliki keberanian mengasihi, untuk mempunyai kerendahan hati yang melihat kebobrokan kami, kejatuhan kami, sehingga kami tidak buru-buru menempatkan, memosisikan, mengidentifikasikan diri kami sebagai orang yang saleh, yang penuh dengan cinta kasih, yang siap mencintai, padahal kami sesungguhnya bobrok di dalam kerohanian. Kami berdoa supaya Tuhan mengampuni kami dan menolong kami untuk mengerti kedalaman cinta kasih Kristus yang membebaskan kami dari segala kemunafikan, membebaskan kami daripada segala kepalsuan di dalam kerohanian dan mengikut Engkau, bukan dengan kekuatan kami, tapi di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang indah ini dan Kau menanamkannya di dalam hati kami, boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati kita semua.